Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama ana ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada ikhwah dan akhwat sekalian yang telah bergabung bersama kita semua di kajian pada malam hari ini. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi kajian kita di fikih taharah, fikih bersuci. Dan kita sudah masuk ke materi ahkamul mashi alal khuffaini, hukum-hukum yang berkaitan dengan membasuh sepatu ketika berwudu. Dan seperti biasa, insya Allah kita akan membaca dari kitab Al-Mulakhasul Fiqhi yang dikarang oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau di dalam kitab mengatakan babun fi ahkamil mashi 'alal khuffaini wa ghairihima minal hawail. Bab penjelasan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan membasuh sepatu ketika seseorang berwudu. Jadi maksudnya apa? Apabila seseorang itu berwudu dan dia menggunakan sepatu, maka ketika ia ingin mencuci kakinya, maka tidak diwajibkan untuk melepaskan sepatu. Tetapi cukup untuk diusap saja. Dan ini penjelasan lengkapnya kita akan bahas pada malam hari ini. Dan mengusap ini tidak hanya pada sepatu, akan tetapi ada juga hal lain yang bisa diusap saat berwudu, yaitu imamah, sorban. Begitu juga dengan jabirah, atau jabirah itu adalah penutup luka. Penutup luka, dan semuanya akan kita bahas pada malam hari ini. Beliau hafizahullah berkata, inna dinana dinun yusrin, la dinu masyaqqatin wa harajin, yad'u likulli halatin ma yunasibuha minal ahkami mimma bihi tatahaqqaqul maslahatu wa tantafil masyaqqah. Sesungguhnya, kata beliau hafizahullah ta'ala, agama kita ini adalah agama mudah, agama yang tidak susah. Di antara yang membuktikan bahwa agama kita ini mudah dan tidak susah adalah al-mashu 'alal khuffaini, diperbolehkannya seseorang untuk membasuh sepatu ketika seseorang berwudu dan tidak wajib untuk dilepaskan. Beliau melanjutkan, fa amma mashul khuffaini aw ma yaqum maqamahuma min al-jawrabaini wal iktifa'u bihi min ghasl ar-rijlaini fa huwa thabitun bil ahadits as-sahihah al-mustafidah al-mutawatirah. Bahwasanya dalil akan bolehnya seseorang untuk mengusap sepatu ketika berwudu itu adalah hadis-hadis yang mutawatir. Jadi di dalam ilmu hadis itu ada namanya hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sangat banyak periwayat, sangat banyak jalurnya, sangat banyak periwayatnya, baik itu dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau periwayat-periwayatnya selanjutnya, sehingga mustahil ada kesepakatan untuk berbohong. Oleh karena itu derajat hadis mutawatir itu sangat tinggi, kekuatannya itu sangat kuat, hadis sahih yang sangat kuat. Kemudian ada juga namanya hadis ahad. Hadis ahad, yaitu hadis yang perawinya tidak sampai ke derajat mutawatir. Itu disebut hadis ahad. Nah, hadis-hadis yang menjelaskan tentang dalil bolehnya seseorang itu mengusap sepatu itu sangat banyak, sampai derajat mutawatir. Bahkan berkata Al-Hasan rahimahullah bahwasanya haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya meriwayatkan tentang hadis mengusap sepatu ini dari 70 orang sahabat. Jadi 70 orang sahabat. Ini baru Hasan rahimahullah, bagaimana dengan ulama-ulama lain. Jadi sangat banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang olehnya akan hal tersebut. Dan insya Allah kita akan menyebutkan satu atau dua hadisnya di penjelasan berikutnya. Berkata Imam Nawawi rahimallahu taala, rawal masha 'alal khuffaini khalaiqu la yuhsawna min as-sahabah.
bahwa bolehnya seseorang mengusap sepatu saat berwudu itu telah diriwayatkan hadisnya dari golongan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak terhitung jumlahnya, Ini menunjukkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sangat masyhur, hadis yang sangat terkenal. Oleh karena itu, ijma para ulama sebagaimana disebutkan dalam Ibnu Munzir dalam kitabnya, bahwasanya para ulama telah ijma bahwasanya mengusap sepatu saat berwudu itu merupakan hal yang diperbolehkan. Dan ini adalah salah satu dari rukhsah, keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Dan mengambil keringanan yang Allah berikan itu lebih mulia daripada tidak mengambilnya. Jadi apabila ada seseorang yang menggunakan sepatu kemudian dia ingin berwudu, maka lebih mulia, lebih banyak pahalanya kalau dia mengusap sepatu tersebut daripada dia melepaskannya kemudian mencucinya. Dan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini hal ini, yaitu bolehnya seorang mengusap sepatu. Bahkan sebagian ulama menjelaskan bahwasanya ini adalah salah satu pondasi dari Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kenapa? Karena sebagian golongan firqah sesat itu tidak meyakini atau menolak hukum membasuh sepatu ini. Contohnya disebutkan di dalam penjelasan para ulama adalah Ar-Rafidhah. Kelompok Syiah Rafidhah, mereka menolak hukum mengusap sepatu saat berwudu. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka mengimani karena hadis-hadisnya begitu sangat banyak dan derajatnya sampai ke mutawatir. Kemudian wa muddatul mashi 'ala al-khuffaini bin nisbati lil muqimi wa man safaruhu la yubihu lahu al-qasr yawmun wa lailah. Di sini penulis Syekh Shalih hafizahullah taala menjelaskan tentang batas waktu seseorang diperbolehkan untuk mengusap sepatu. Di sini dijelaskan bahwasanya orang yang mukim adalah orang yang tidak safar, atau orang yang safar akan tapi safarnya itu belum sampai 80 kilo. Belum boleh dia mengqashar salat. Jadi safarnya itu masih jarak-jarak dekat. Nah, maka ini dihukumi sebagai sama dengan mukim. Nah, ini waktunya dia memiliki waktu 1 hari 1 malam. Jadi apabila ada seorang mukim yang ingin menggunakan, diperbolehkan dia menggunakan sepatunya selama 1 hari 1 malam, tidak dilepas. Sepatunya dipakai terus. Setiap ia ingin sholat, dia berwudu, dia tidak melepaskan sepatunya, cukup diusap saja. Dan itu berlaku 1 hari 1 malam. Apabila sudah sampai 24 jam, maka dia harus lepas sepatunya, kemudian berwudu secara normal, kemudian jika ingin memasangnya kembali. Mungkin di negara-negara yang ada musim dinginnya. Jadi mereka itu selalu menggunakan penutup kaki. Adapun wa binisbah lil musafir safaran yubihu lahul qasra 3 ayyamin bilayaliha. Adapun orang yang musafir, maka dia diperbolehkan 3 hari 3 malam tidak melepas sepatu. Jadi 3 hari 3 malam tidak melepas sepatu. Setiap ia ingin sholat, dia cukup berwudu dan mengusap. Ketika ingin mencuci sepatu, kakinya cukup dia usap bagian atas dari sepatu tersebut selama 3 hari 3 malam. Kalau sudah sampai 3 hari 3 malam, maka dia wajib untuk melepaskan sepatunya, kemudian berwudu secara normal, lalu memasangnya kembali. Jadi intinya untuk mukim 1 hari 1 malam, adapun untuk musafir 3 hari 3 malam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil musafiri 3 ayyamin wa layalihinna, memberikan rukhsah bagi seorang musafir itu selama 3 hari 3 malam, wa yauman wa laila lil mukim. Adapun mukim maka diberikan rukhsah 1 hari 1 malam. Wa ibtida'ul muddati fil halataini yakunu minal hadasi ba'da lubsi. Dan dihitungnya kapan? Dan dihitungnya adalah setelah dia berhadas. Jadi seseorang sudah berwudu, kemudian mengusap sepatunya. Nah, kemudian setelah itu dia sholat dan lain sebagainya, kemudian dia berhadas. Nah, dari situlah dimulai dihitung. Ya, misalkan dia mulai berhadas jam 8 pagi, maka mulai hitungannya dimulai dari jam 8 pagi. Syurutul mashi 'alal khuffaini wa nahwihima.
Kemudian syarat-syarat diperbolehkannya membasuh kedua sepatu. Yang pertama, يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث. Yang pertama, seseorang boleh melakukan rukhsah ini disyaratkan yang pertama, sebelum dia memasukkan sepatunya itu dia harus berada dalam keadaan suci. Jadi dia sudah berada memang di dalam keadaan suci, baru kemudian memasukkan sepatunya. Nah, setelah ia masukkan sepatunya, mungkin nanti batal wudunya, barulah dia ketika berwudu lagi, dia diperbolehkan untuk mengusap sepatu tersebut. Adapun ketika dia memasukkan sepatunya tersebut, dia dalam keadaan tidak bersuci, maka dia tidak boleh atau tidak boleh untuk mendapatkan rukhsah ini. Jadi kalau dia nanti batal wudunya kemudian berwudu, maka dia wajib melepaskan sepatunya. Tidak bisa dia usap sepatunya karena dia telah memasukkan sepatunya tidak dalam keadaan bersuci. Dalilnya adalah suatu ketika salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melepaskan sepatu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berwudu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Tinggalkanlah, janganlah lepas sepatuku karena sesungguhnya aku masukkannya dalam keadaan suci, dalam keadaan bersuci. Jadi itu syarat pertama. Jadi harus ketika dimasukkan itu seseorang dalam keadaan bersuci. Kemudian syarat yang kedua, wa yushtaratu an yakuna al-khuff wa nahwuhuma mubahan. Fa in kana maqsuban aw hariran binisbati lirrajuli lam yajuz al-mashu alaihi li'anna al-muharram la tustabahu bihi ar-rukhsah. Syarat yang kedua adalah sepatunya tersebut sepatu yang mubah, halal. Tidak boleh sepatu yang haram. Contohnya sepatu hasil curian atau sepatu yang terbuat dari misalkan sutra atau terbuat dari hal yang najis seperti kulit bangkai yang belum disamak atau kulit bangkai dari hewan yang tidak dimakan. Nah, seperti kulit ular dan kulit buaya dan lain sebagainya. Nah, ini sepatunya sepatu haram. Sepatu yang tidak boleh dipakai. Dan ketika seseorang menggunakannya, seperti juga begitu juga dengan sepatu curian, maka dia tidak boleh mendapatkan rukhsah ini, yaitu mengusap sepatu. Karena kaidah mengatakan bahwasanya rukhsah itu tidak diperoleh dengan cara yang haram. Kemudian syarat yang ketiga, wa yushtaratu an yakuna al-khuffu wa nahwuhu satiran lirrijli. Dan syarat yang ketiga adalah sepatu tersebut itu harus menutupi daripada kaki sampai mata kaki. Jadi kaki sampai ke mata kaki. Itu kewajiban yang harus dicuci ketika seorang berwudu, itu harus tertutup, yaitu kaki sampai dengan mata kaki. Jadi apabila sepatunya tersebut pendek sehingga mata kakinya kelihatan, maka syaratnya tidak terpenuhi dan dia tidak boleh untuk melakukan al-mashu alal khuffaini, mengusap sepatu. Dan dalam bab ini itu tidak wajib, tidak harus sepatu. Intinya segala sesuatu yang menutup kaki itu boleh diusap. Baik itu sepatu atau kaos kaki juga bisa. Jadi hukum mengusap kaos kaki itu juga diperbolehkan selama kaos kaki tersebut tadi menutupi seluruh bagian kaki sampai mata kaki, dan selama kaos kaki tersebut tidak terlalu tipis sampai terawang ke kulitnya. Nah, adapun kalau kaos kaki tersebut terawang kulitnya, maka tidak boleh digunakan atau tidak boleh diusap, harus dilepaskan ketika berwudu. Dalilnya adalah kenapa diperbolehkan seseorang mengusap selain dari sepatu adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lianna Nabi, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masaha alal jawrabaini wan na'laini. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kaos kaki dan sandal. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh At-Tirmidzi.
Wa yastamirru al-mashu alaihi ila tamamil buddah. Nah, ini kita sudah jelaskan tadi, kalau waktunya sudah habis, maka dia wajib untuk melepaskannya ketika ingin berwudu lagi. Jadi 1 hari 1 malam untuk orang mukim dan 3 hari 3 malam untuk orang musafir. Nah, adapun pembatal-pembatalnya nanti kita akan jelaskan. Kemudian wa yajuzul mashu 'alal imamati bi syartaini, dan diperbolehkan seseorang juga mengusap imamah. Imamah itu adalah sorban. Jadi yang pertama tadi adalah sepatu dan kaos kaki. Itu diperbolehkan diusap. Yang kedua adalah imamah atau sorban. Jadi seorang apabila menggunakan sorban, kemudian berwudu, ketika ingin mengusap kepalanya maka tidak wajib untuk dilepas. Boleh diusap sorbannya saja. Boleh diusap sorbannya saja. Dengan syarat, 2 syarat. Syarat pertama, takunu satiratan lima lam tajril adatu bi kashfihi min ar-ra'si. Jadi dia harus menutup kepala dan kadarnya bagaimana sesuai dengan adat. Jadi biasanya kalau adat seseorang itu menggunakan imamah, itu ya ditutup kepala bagian atas ini. Jadi itu harus sempurna tertutup. Apabila ada seorang menggunakan imamah misalkan begini atau begini, maka itu kelihatan di belakang ini, maka itu tidak termasuk, maka itu tetap tidak diperbolehkan. Dan imamah itu bukan songkok ya, bukan sorban. Sorban itu yang dililit di kepala. Di kepala. Adapun peci seperti yang Anda pakai ini, maka tidak boleh diusap, harus dilepaskan. Peci, topi, dan lain sebagainya itu harus dilepaskan ketika berwudu. Adapun sorban yang dililit di kepala, maka itu tidak wajib. Syarat yang kedua, sorban tersebut harus muhannakah atau antakuna dzata dzu'abah. Jadi imamah itu ada 2. Sorban itu ada 2. Kalau antum perhatikan, sorban itu ada 2. Sorban yang pertama itu dia yang sampai melilit ke bawah dagu ini. Di sini ada kain. Nah, itu ada sorban yang model begitu. Jadi di atasnya tertutup, kemudian nanti ada kain juga yang menutup di sini sampai sini, mengelilingi dagu ini. Nah, itu namanya muhannakah. Atau dzatu dzu'abah yang punya ekor. Jadi dililit, kemudian ada ekornya di belakang. Nah, itu sorban yang bisa diusap. Boleh diusap. Adapun selain itu maka tidak boleh. Seperti apalagi kalau peci seperti ini. Karena itu sangat gampang untuk dilepas. Jadi tidak perlu mendapatkan rukhsah. Jadi kalau peci cukup dilepaskan kemudian kita usap kepalanya. Faqad sabata, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, telah tetap dari Nabi SAW hadis-hadis yang menjelaskan tentang al-mashu, mengusap alal imamah, di atas sorban, dengan hadis-hadis yang dikeluarkan oleh banyak imam, tidak hanya satu saja. Wa innama yajuzu al-mashu 'ala al-khuffaini wal imamati fi at-taharati min al-hadath al-asghar, wa amma al-hadath al-akbar fala yumsahu 'ala syai'in min dhalika fihi, bal yajibu ghaslu ma tahtahuma. Nah, khusus mengusap sepatu dan mengusap sorban itu hanya boleh ketika berhadas kecil. Ketika seseorang berhadas kecil, seperti seorang buang angin atau buang air, kemudian ia berwudu, dia boleh untuk mengusap keduanya. Adapun kalau orang yang berhadas besar, sehingga wajib atasnya mandi, seperti orang yang junub, maka dia wajib untuk mandi, dan dia wajib untuk melepaskan sepatunya, dan wajib untuk melepaskan sorbannya. Tidak boleh diusap bagi orang yang berhadas besar. Wa yamsahu al-jabirah. Yang ketiga, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, yang bisa diusap ketika berwudu adalah al-jabirah, penutup luka. Jadi yang pertama tadi sepatu dan kaos kaki. Kemudian yang kedua tadi sorban. Kemudian yang ketiga adalah penutup luka. Jadi seseorang misalkan
patah tulangnya, misalkan. Dan nanti dia kan digips, dikasih besi, kemudian diikat, atau ia misalkan luka, nah, kemudian dia diperban. Nah, itu juga ketika seseorang berwudu itu tidak wajib untuk dilepas. Jadi bagaimana, cukup nanti diusap saja. Jadi seseorang apabila memiliki luka atau patah tulang, kemudian dia menutupi lukanya tersebut dengan penutup, namanya jabirah, itu ketika berwudu dia tidak harus melepaskannya, akan tetapi cukup diusap saja. Ini tangannya dibasahi air, kemudian diusap. Misalkan di sini penutup lukanya, diusap. Jadi tidak harus dilepaskan dan dicuci, tidak, akan tetapi cukup diusap saja. Adapun bagian tubuh yang tidak terkena maka tetap wajib dicuci. Jadi misalkan tangan ini setengahnya lukanya sampai sini, ya, kemudian ditutup sampai sini, maka ini cukup diusap. Adapun sisanya ini tetap wajib untuk dicuci. Nah, dan khusus untuk mengusap luka ini, khusus untuk mengusap tambalan luka ini, itu dia tidak terikat oleh waktu. Kalau sepatu tadi dia 1 hari 1 malam dan 3 hari 3 malam. Kalau ini, kalau penutup luka itu tidak terikat oleh waktu. Sampai dia sembuh. Diperbolehkan untuk terus menempelkan tempelan tersebut dan cukup untuk mengusapnya saja. Begitu juga dia berlaku untuk hadas besar. Kalau sepatu dan imamah tadi, sorban, itu kalau hadas besar, mandi, dia harus dilepaskan. Akan tetapi kalau jabirah, penutup luka, itu biar hadas besar, walaupun mandi itu tidak, mandi besar tetap tidak dilepaskan. Jadi tetap boleh untuk diusap, walaupun berhadas besar dan mandi junub. Adapun dalilnya bahwasanya diperbolehkan seseorang untuk mengusap penutup luka dan tidak wajib untuk melepaskannya di dalam berwudu dan di dalam mandi, itu adalah hadis Nabi SAW. Kharajna, kata Jabir radhiyallahu anhu, pernah suatu ketika kami berangkat keluar bersafar bersama segerombolan orang. Fa asaba rajulan minna hajarun fasajjahu fi ra'sihi. Kemudian ada salah seorang di antara kami yang terkena batu kepalanya sehingga luka, sehingga mengeluarkan darah. Tsumma ihtalama. Kemudian pada malam hari itu ketika dia tidur, dia bermimpi basah. Jadi maninya keluar sehingga dia junub, wajib untuk mandi. Nah, tapi kepalanya itu ada lukanya. Nah, wallah alam apakah ditutup atau tidak, kan, tapi yang jelas ada luka di kepalanya. Jadi sangat sulit untuk mandi. Fasa'ala ashabahu hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum. Kemudian orang tersebut bertanya kepada para sahabat, kepada orang-orang yang ada, teman-temannya, apakah saya ini boleh bertayamum? Apakah saya ini ada rukhsah untuk tayamum? Qalu ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma'. Kata teman-temannya tersebut, tidak ada rukhsah bagimu karena kamu masih mampu untuk menggunakan air. Nah, padahal kalau kita memahami fikih, itu diperbolehkan walaupun ada air, akan tapi kalau kita sakit, apabila kita gunakan air tersebut sakitnya tambah parah, berbahaya bagi kita, maka diperbolehkan untuk tayamum. Akan tapi orang di sini, orang yang ditanya tidak berilmu. Jadi ini faedah salah satu ya, itu kita bertanya tentang masalah agama itu jangan kepada sembarang orang. Tidak kepada sembarang orang, harus tanya kepada orang yang berilmu. Jadi tidak bertanya kepada sembarang orang. Jadi jangan mentang-mentang melihat penampilannya, misalkan jenggotnya panjang kemudian berjubah, boleh langsung kita mintai fatwa, tidak seperti itu. Akan tapi dia harus ma'ruf, orang yang diketahui keilmuannya. Harus orang yang diketahui keilmuannya. Supaya tidak terjadi seperti kisah dalam hadis ini. Kita akan sebutkan nanti apa yang terjadi di akhir. Kemudian faghtasala famata. Akhirnya orang tersebut mandi karena temannya bilang tidak ada rukhsah bagimu. Akhirnya dia memaksakan diri untuk mandi menggunakan air. Akhirnya apa? Akhirnya dia meninggal. Akibat air mengenai lukanya. Akhirnya dia meninggal. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhbara bidzalik faqala qataluhu qatalahumullah. Ketika kita
sudah sampai ke Madinah bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan semuanya, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Qataluhu qatalahumullah. Teman-temannya itu telah membunuh temannya sendiri. Semoga Allah memerangi mereka. Semoga Allah memerangi mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya kepada ahli ilmu ketika mereka tidak mengetahui? Fa innama shifa'ul iyyi as-su'al, karena sesungguhnya obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Innama kana yakfihi ay yatayammama wa ya'sibu ala jurhihi khirqatan thumma yamsahu 'alaiha. Sesungguhnya cukup bagi dia itu untuk bertayamum, kemudian menutupi lukanya dengan penutup, kemudian mengusap penutup tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Sakan. Kemudian jadi ini ada dalil yang membolehkan apabila seorang ada luka itu lukanya ditutupi, kemudian nanti penutupnya tersebut ketika berwudu atau mandi janabah itu cukup diusap, tidak perlu dilepas. Mahallul mashi min hadhil awail. Tata cara mengusap. Yang pertama, kalau yang diusap itu adalah sepatu, maka yang diusap atasnya saja. Yang diusap atasnya saja. Wa yumsahu aktsarul imamah. Adapun sorban maka dia wajib diusap minimal setengah 50%. Minimal setengah ke atas. Jadi diusap dari sini minimal setengah, dilebihkan. Setengah atau lebih. Jangan diusap sedikit saja. Adapun penutup luka maka diusap semuanya. Jadi penutup luka itu diusap semuanya. Bila misalkan penutup luka ada menempel di tangan ini, maka kita usap semuanya. Wasifatul masih 'alal khuffaini ay yad'a asabi'ahu yadayhi mablulatayn bil ma'i 'ala asabi'i rijlaihi thumma yumirruhuma ila saqihi. Yamsahu ar-rijla al-yumna bil yadi al-yumna wa ar-rijla al-yusra bil yadi al-yusra. Wa yufarriju asabi'ahu. Tata caranya adalah ketika kita ingin mengusap sepatu ketika berwudu adalah kita basahi tangan kanan dulu, kemudian mengusap sepatu kanan mulai dari ujung sepatu tersebut, ujung jari diusap sampai dengan naik sampai mengenai betis. Awal-awal betis. Nah, bukan betis yang di belakang ya, tapi yang di depan itu tulangnya. Ya, diusap ke atas. Nah, begitu juga tekan kiri kita cukup satu kali saja. Cukup satu kali saja. Kemudian kita membasahi tangan kiri, kemudian mengusap sepatu kiri dimulai dari ujung sepatu tersebut, ujung jari, kemudian diusap bagian atasnya sampai ke tulang betisnya. Dan ketika mengusap itu tangan direnggangkan. Jangan dirapatkan tapi direnggangkan. Wala yukarrirul masha, dan tidak perlu diulang-ulang. Membasuhnya cukup satu kali saja. Waffaqanallahu jami'an lil ilmi nafi' wal amali shalih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Kemudian karena masih ada waktu, kita lanjutkan tentang babun fi bayani nawaqidil wudu. Sebelumnya Ana lupa tadi jelaskan bahwasanya apa pembatal-pembatal ketika seseorang itu membasuh sepatu. Yang pertama pembatalnya adalah sama dengan pembatal wudu. Apabila wudunya batal maka otomatis dia wajib untuk berwudu. Begitu juga adapun kalau dia melepaskan sepatunya, ini ada khilaf di antara para ulama. Ketika seseorang sudah membasuh sepatunya kemudian dia misalkan masuk ke masjid, dia lepas sepatunya. Ini batal wudunya atau tidak? Pendapat pertama dia mengatakan batal. Pendapat kedua mengatakan tidak batal. Dan pendapat kedua ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kemudian batal juga apabila apabila waktunya sudah habis, misalkan tadi mukim 1 hari 1 malam, musafir 3 hari 3 malam, apakah itu batal otomatis wudunya? Di sini juga ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan batal wudunya, dan pendapat kedua tidak batal wudunya. Dan pendapat kedua ini dikuatkan oleh
dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian selanjutnya, karena masih ada waktu, kita lanjutkan babun fi bayani nawaqidil wudu. Bab yang menjelaskan tentang pembatal-pembatal wudu. Yang pertama adalah al-khariju min sabilin. Sesuatu yang keluar dari kemaluan. Baik itu kemaluan depan atau kemaluan yang di belakang. Baik itu yang keluar adalah cairan, kotoran, atau yang keluar itu angin. Intinya semua yang keluar dari dua lubang, depan dan belakang, itu membatalkan wudu. Baik itu air kencing, kotoran besar, angin, mazi, mani, darah haid, angin, buang angin dan lain sebagainya, itu semuanya membatalkan wudu. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Au jaa ahadum minkum minal ghaid." Apabila salah seorang di antara kalian itu datang dari ghaid, buang air. Maka nanti ayat itu menjelaskan maka wajib untuk bersuci. Begitu juga dengan disebutkan di dalam hadis, adapun buang angin itu membatalkan wudu. Berdasarkan firman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yansarifu hatta yasma'u sautan aw yajidu ri'an. Apabila orang ragu-ragu dia buang angin atau tidak, maka ketika dia sholat, maka dia jangan membatalkan sholatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Yaitu menunjukkan bahwasanya kalau keluar ada suara atau ada bau, maka itu membatalkan wudu. Jadi buang angin membatalkan wudu. Adapun sesuatu yang najis yang keluar dari anggota badan lain selain dari kedua lubang, keluar najis, misalkan darah. Darah itu najis, misalkan seseorang mimisan keluar dari hidungnya. Banyak darah. Apakah itu membatalkan wudu? Begitu juga dengan orang muntah. Jadi dijelaskan pada orang muntah itu najis. Muntah manusia itu najis karena dikiaskan kepada kotorannya. Karena sama-sama hasil dari olahan makanan. Muntah dan kotoran itu sama-sama dari hasil olahan makanan yang sudah masuk ke dalam perut. Cuman beda keluarnya dari bawah dan dari atas. Tapi hukumnya sama yaitu najis, dijelaskan oleh sebagian para ulama. Nah, bagaimana kalau keluar najis dari mulut atau dari hidung, atau misalkan luka keluar darah banyak? Ya, kalau sedikit itu tidak masalah, itu dimaafkan. Tapi kalau banyak, para ulama itu beberapa pendapat, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Warrajihu annahu la yanqud. Dan yang rajih, pendapat yang kuat adalah tidak batal wudunya. Jadi orang mimisan, orang muntah, orang keluar darah banyak dari lukanya, itu wudunya tidak batal. Kata Syekh Saleh Fauzan, ini adalah pendapat yang kuat menurut beliau. Tapi apabila ada orang ingin berwudu untuk kehati-hatian, maka jelas itu lebih utama, kata beliau. Lakana ahsan, karena itu lebih mulia, karena keluar daripada terselamatkan dari khilaf para ulama. Kemudian itu pembatal pertama. Pembatal kedua adalah zawalul aqli. Itu hilangnya akal. Hilangnya akal. Dan hilangnya akal ini banyak. Pertama, dia menjadi gila. Tiba-tiba menjadi gila. Nah, ini wudunya batal. Ketika ia sehat nanti kembali, akalnya kembali, maka dia wajib berwudu. Kemudian orang pingsan. Nah, orang pingsan wudunya batal. Kemudian hilang akal berikutnya ketika orang tidur. Nah, orang tidur, wudunya batal. Kecuali tidur yang sebentar. Itu tidak membatalkan wudu. Tidur yang sebentar. Dalilnya adalah sahabat-sahabat Nabi SAW ketika menunggu sholat di masjid, jadi antara azan dan qomat, menunggu sholat, itu terkadang mereka tertidur. Tapi setelah qomat, mereka langsung sholat dan tidak pergi berwudu. Ini menunjukkan kalau tidurnya hanya sebentar, maka itu tidak membatalkan wudu. Adapun kalau tidurnya lama, apalagi sampai terlentang, apalagi sampai ngorok, maka itu tidurnya sudah dihukumi banyak dan dia wajib untuk berwudu kembali. Seperti kalau misalkan orang khutbah Jumat, dia mengantuk, tertidur, kemudian dia bangun lagi.
dia lawan ngantuknya, tidur, bangun lagi. Itu dihukumi tidur sebentar, tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau ada orang dari awal khutbah Assalamualaikum warahmatullahi sampai akhir dia tidur terus, apalagi sampai mengorok, nah itu wajib untuk berwudhu sebelum dia sholat. Kemudian yang ketiga, pembatal wudhu adalah memakan daging unta. Memakan daging unta karena ada disebutkan dalam hadis, apakah saya kata seorang sahabat, berwudu dari daging unta? Nabi SAW menjawab, ya berwudulah dari daging unta. Apakah saya berwudu dari daging kambing? Kata Nabi SAW, tidak perlu berwudu dari daging kambing. Jadi khusus daging unta saja. Seseorang itu ketika sudah selesai makan unta, maka dia wajib untuk berwudu. Dan ini mungkin jarang di Indonesia ya, karena kita di sini tidak ada unta. Kemudian di sini kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, wa hunaka asya qad ikhtalafa ulama fiha. Ada beberapa pembatal-pembatal wudu yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Contohnya adalah menyentuh kemaluan, massul zakar, wa massul mar'ati bi syahwah, menyentuh wanita dengan syahwat. Kemudian wa tagsilul mayyit. Wa tagsilul mayyit, memandikan mayat, memandikan jenazah. Wariddah, begitu dengan murtad, keluar dari agama Islam. Faminal ulama iman qala inna kulla wahidin min hadhil asya yanqudul wudu. Pendapat pertama, sebagian ulama mengatakan bahwasanya semua hal tersebut yang telah disebutkan itu membatalkan wudu. Pendapat kedua mengatakan tidak membatalkan wudu. Wal mas'alatu mahallu nadharin wa ijtihad, dan permasalahan ini adalah permasalahan yang ijtihadi, sifatnya ijtihadi. Lakin law tawadda'a min hadhil asya' khurujan minal khilaf lakana ahsan. Akan tapi kata beliau hafizahullah, apabila ada seseorang berwudu karena hal-hal di atas, maka itu lebih utama supaya dia keluar dari khilaf para ulama. Jadi untuk kehati-hatian apabila kita menyentuh kemaluan, kemudian menyentuh wanita dengan syahwat, kemudian memandikan jenazah dan murtad, maka kita berwudu, diwajibkan untuk berwudu dalam rangka kehati-hatian. Kemudian di sini tersisa satu permasalahan dalam bab ini, yaitu tentang orang yang apabila sudah berwudu, kemudian dia muncul keraguan-raguan di dalam hatinya, apakah saya ini sudah berwudu atau tidak. Jadi dia sudah yakin dia sudah berwudu, kan tapi setelah itu muncul keraguan-raguan di dalam hatinya, apakah saya tadi ini sudah, apakah wudu saya ini masih ada atau sudah batal. Jadi muncul keraguan-raguan. Bagaimana hukumnya ini? Apakah dia wajib untuk berwudu atau tidak? Jelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, fa ashkala alaihi akhraju minhu syai'un am la, fala yakhruj minal masjid hatta yasma'u sautan aw yajidu rihan." Barang siapa yang sholat, kemudian mendapati di perutnya itu ada permasalahan, kemudian merasa ada sesuatu yang keluar, maka janganlah dia membatalkan sholatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Jadi ini adalah dalil bahwasanya tidak wajib untuk berwudu apabila orang itu ragu-ragu. Apabila orang ragu-ragu. Nah, nanti dia wajib berwudu kalau dia yakin kalau wudunya batal. Jadi misalkan ada seorang wudu maghrib. Nah, ketika sudah selesai maghrib, kemudian dia makan, pulang ke rumah makan, kemudian kembali pergi menuju ke sholat isya. Nah, kemudian di dalam hatinya ada keraguan-raguan, sepertinya saya tadi ini sudah kentut, sudah buang angin. Nah, maka orang seperti ini tidak wajib untuk berwudu. Tidak wajib untuk berwudu. Karena kaidah fikih mengatakan al-yaqinu la yazulu bisyakki. Keyakinan itu tidak bisa hilang oleh keraguan-raguan. Jadi keraguan-raguan itu tidak bisa mengalahkan keyakinan. Sesuatu yang yakin. Orang tadi ini yakin kalau maghrib tadi dia sudah berwudu. Akan tetapi dia ragu. Wudunya masih bagus atau sudah batal. Jadi kemudian keraguan-raguan berhadapan dengan keyakinan, maka lebih
didahulukan yang yakin. Berarti dia wudunya masih sahih, masih bisa melanjutkan sholatnya tanpa harus berwudu. Begitu ya sebaliknya, misalkan ada orang sudah yakin, saya sudah yakin buang air tadi, tapi saya ragu, kayaknya saya sudah berwudu atau belum. Nah, contohnya seseorang mandi, dia buang air ketika dia mandi. Nah, ketika ia pergi pakai baju sholat, dia kemudian ada ragu-ragu. Saya tadi ini sudah berwudu atau tidak? Nah, maka hukumnya bagaimana yang ini? Maka dia wajib untuk berwudu. Karena kenapa? Karena dia yakin sudah batal wudunya, sudah buang air, dan dia ragu-ragu sudah berwudu atau tidak. Maka keraguan yang ragu-ragu ini kalah. Ragu-ragu ini kalah. Jadi wajib untuk berwudu. Kemudian yang terakhir, beliau hafizahullah berkata, kama yajibu 'alaika an tahdhara minal waswas wa tasalluti syaitan 'alaika. Wajib atas kita semua untuk berhati-hati dari penyakit waswas. Nah, ini banyak sekali terjadi. Penyakit waswas. Dan penyakit waswas ini datangnya dari syaitan. Jadi kita harus tolak, jangan biarkan syaitan menguasai kita. Apa itu waswas? Waswas itu perasaan ragu secara berlebihan. Seseorang misalkan dia sudah berwudu. Kemudian setelah berwudu, datang keraguan-raguan. Sepertinya wudu saya ini tidak benar. Sepertinya tangan saya ini sepertinya belum diusap. Sepertinya kaki saya ini belum diusap tadi, tumitnya. Akhirnya dia ulang lagi wudunya. Setelah dia ulang lagi wudunya, mau sholat lagi, datang lagi keraguan-raguan. Sepertinya tadi kepala saya bagian belakang belum diusap, telinga saya juga sepertinya belum diusap. Akhirnya dia ulangi lagi. Begitu seterusnya. Dalam masalah berwudu, baik dalam masalah sholat. Dia sudah sholat, takbiratul Allahu Akbar, di pertengahan sholat muncul keraguan-raguan. Sepertinya saya tadi belum takbiratul ihram. Padahal takbiratul ihram itu rukun. Akhirnya dia ulang lagi sholatnya. Ketika selesai sholat, sepertinya tadi saya lupa ruku. Nah, ini adalah penyakit waswas. Apabila ada orang terkena penyakit di sini, maka para ulama menjelaskan bahwasanya dia wajib untuk membuang waswas tersebut. Dia membuang dan tidak menuruti hal tersebut karena itu adalah gangguan dari syaitan. Jadi apabila orang sudah berwudu, sudah berusaha berwudu dengan sempurna, kemudian setelah wudu dia muncul keraguan, apakah wudu saya sudah mengusap ini, apakah wudu saya ini sudah benar, maka keraguan tersebut tidak boleh diperhatikan. Harus ditolak, harus dibuang jauh-jauh. Karena itu adalah penyakit waswas. Dan kita harus yakin bahwa selama kita itu sudah berusaha untuk melakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yakinlah bahwa insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita, Pernah Anda juga pengalaman pribadi, pernah sholat di samping Anda ada orang yang pakaiannya basah kuyup, dan Anda berpikir dalam hati itu mungkin ini orang yang kena waswas. Ini ciri-ciri orang waswas. Kenapa dia basah kuyup? Karena dia berwudu berkali-kali. Nah, seperti ini, ada memang orang seperti ini. Dan apabila terjadi, maka wajib dia lawan waswas tersebut. Dan jangan sampai diikuti, karena itu adalah permainan dari syaitan laknatullah alaihi. Inilah yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.